Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kita pada hari ini memasuki pertemuan kedua ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa semoga berkenan pada hari ini diberikan kelancaran dan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk pada materi yang kedua ya, pertemuan kedua. Masih pada chapter 12 yaitu tentang Lagrange dan Hamilton. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang koordinat umum dan gaya umum ya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang persamaan Lagrange. Jadi persamaan Lagrange itu akan ditulis di dalam bentuk koordinat umum, begitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke Lagrange, minggu lalu kita belajar tentang koordinat umum dan gaya umum terlebih dahulu. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan Lagrange untuk partikel tunggal. Yang nanti setelah subbab ini kita juga akan belajar mengenai sistem partikel. Ya, persamaan Lagrange untuk sistem partikel. Ya, sistem partikel artinya ada lebih dari satu partikel. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar terlebih dahulu tentang bagaimanakah bentuk persamaan Lagrange untuk partikel tunggal. Ya. Baik. Jadi untuk menentukan ya persamaan Lagrange, kita akan terlebih dahulu melakukan approach atau pendekatan terhadap energi kinetik sistem ya. Jadi yang seperti yang telah saya terangkan di pendahuluan bahwa perbedaan Lagrange dan Hamilton dengan Newton adalah Lagrange dan Hamilton itu pendekatannya energi ya, bukan gaya. Energi adalah besaran skalar, sehingga disebut juga dengan scalar based approach atau pendekatan berbasis skalar. Sedangkan Newton itu pendekatannya berbasis gaya. Oleh karena itu, dalam mempelajari Lagrange dan Hamilton, seyogianya pastinya kita akan melakukan pendekatan terhadap energi kinetiknya, begitu ya, maupun energi potensialnya, gitu. Dan untuk bagaimana kita menurunkan persamaan Lagrange itu, nah kita akan tinjau energi kinetiknya terlebih dahulu. Ya, energi kinetik ini akan kita tulis dalam bentuk koordinat kartesian maupun koordinat umum. Ya. Kita sudah tahu ya mengenai bagaimanakah penulisan energi kinetik dalam koordinat kartesian ya. Jadi di sini adalah dalam kotak ini adalah dua persamaan dari energi kinetik. Yang atas merupakan persamaan energi kinetik ditulis dalam fungsi atau dalam bentuk koordinat kartesian. Bentuknya energi kinetik T sama dengan setengah M X dot kuadrat plus Y dot kuadrat plus Z dot kuadrat gitu. Kalau dia bergerak hanya dalam bidang X, ya berarti Y kuadrat plus Z kuadratnya ini 0 ya, jadi sehingga setengah MX dot kuadrat saja. Kalau misalnya bergerak pada bidang X, Y,
ya berarti ada ukuran X dan Y-nya. Kalau bergerak dalam bidang dalam 3 dimensi X, Y, Z, ya berarti 3 komponen ini ada, gitu ya. Ini adalah bentuk energi kinetik partikel tunggal dengan massa M dalam koordinat kartesian. Kemudian yang di bawah ini adalah energi kinetik dalam fungsi atau dalam bentuk koordinat ini. Ya. Di sini dituliskan bahwa sama ya, setengah mx dot kuadrat, y dot kuadrat, z dot kuadrat. Tetapi untuk x dot, y dot, dan z dotnya ini harus ditulis fungsinya apa juga. Jadi karena x, y, dan z ini adalah x dot, y dot, dan z dot ini adalah fungsi q dan q dot, maka kita menuliskan demikian. Gitu ya. Yang mana q itu adalah koordinat umum dari posisi, kemudian q dot ini adalah kecepatan umum, gitu ya. Jadi untuk X ini adalah fungsi posisi dan kecepatan. Fungsi posisi umum atau koordinat umum dan kecepatan umum. Baik, sebentar ya. Saya pause. Kita lanjutkan kembali bahwa tadi ya, ini adalah dua bentuk energi kinetik ya, dalam bentuk koordinat kartesian dan dalam bentuk koordinat umum seperti itu. Lalu setelah kita tuliskan energi kinetiknya, kita akan menurunkan energi kinetik ini terhadap K dot ya, terhadap kecepatan umum gitu. Jadi kalau Q itu adalah posisi umum atau koordinat umum, sedangkan Q dot itu adalah kecepatan umum. Jadi di slide sebelumnya kita menyimpulkan bahwa ternyata T ini atau energi kinetik ini adalah fungsi Q dan Q dot begitu. Karena X dotnya adalah fungsi Q dan Q dot. Nah, dari T tadi kita menurunkannya terhadap Q dot atau kecepatan. Jadi do T per do Q dot. Kenapa kita perlu menurunkan terhadap kecepatan? Sebenarnya yang akan kita cari tahu itu ini. DDT per DT per do DDT per do T per do Q Q dot. Jadi energi kinetik diturunkan terhadap kecepatan lalu diturunkan lagi terhadap waktu. Itulah sebenarnya akan kita cari. Kenapa kita cari itu? Ya, karena ini adalah bentuknya gaya. Jadi kita akan mengembalikan energi ini, bukan mengembalikan ya. Kita akan bagaimana sih membentuk energi ini ke dalam bentuk satuan gaya gitu. Kenapa begitu? Karena ya sebenarnya Lagrange dan Hamilton ini sebenarnya konsepnya diturunkan dari Newton. Yang mana Newton itu based on gaya, begitu ya. Cuman gaya itu kan vektor. Nah, kita harus mencari yang lebih simpel sehingga persamaannya lebih simpel, yang bukan vektor, gitu ya, skalar, sehingga kita bisa menggunakan persamaan itu untuk masalah-masalah atau case-case yang lebih rumit gitu. Untuk case-case yang lebih rumit itu kita akan lebih mudah jika pendekatannya energi gitu ketimbang dengan pendekatan gaya. Makanya energi ini T atau energi kinetik ini mau kita jadikan dalam yang sebanding dengan gaya. Makanya diturunkan terhadap
kecepatan lalu diturunkan terhadap waktu. Kita tahu kan kalau apa namanya T ya, T itu kan setengah mx kuadrat ya, atau setengah m kecepatan kuadrat. Kalau diturunkan sekali terhadap kecepatan, berarti kan ini apa namanya satuannya itu kan menjadi kilogram meter per sekon, gitu ya. Kalau sebelumnya kan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat gitu. Jadi karena diturunkan terhadap x dot atau kecepatan sehingga apa namanya apa satuannya itu menjadi satuan kilogram m per s gitu. Ya. Kalau kita turunkan lagi terhadap waktu, berarti dibagi lagi dengan waktu, sehingga satuannya kan menjadi kilogram m per s kuadrat gitu ya. Jadi kilogram m per s kuadrat itu kan newton ya, seperti itu kira-kira ya. Jadi kita sebenarnya mau mencari ini nih, bagaimanakah bentuk energi kinetik jika diturunkan terhadap kecepatan lalu diturunkan lagi terhadap waktu, seperti itu ya. Jadi kenapa kita mau menurunkan ini menjadi seperti ini ya, karena kita mau menyandingkan dengan gaya gitu. Jadi kita satuannya harus sama dengan gaya. Ya, kira begitu. Kemudian ya ini kita turunkan energi kinetik tadi diturunkan dengan kecepatan atau Q dot begitu ya. Sehingga persamaan yang tadi ya, persamaan yang ini diturunkan terhadap kecepatan sehingga hasilnya menjadi seperti mx ya, karena ini x dot kuadrat berarti kan duanya pindah ke sana menjadi mx dot kali x double dot begitu ya, atau dx per dk itu karena diturunkan terhadap kita, jadi itu kan parsial aja. Sehingga bentuknya seperti ini ya, ini matematis, semoga kalian sih insya Allah bisa ya. Tapi ini masih transisi ya, belum sampai yang kita inginkan gitu ya. Jadi mungkin tidak benar terfokus pada ini, tapi ini insya Allah gampang ya, turunan parsial. Kemudian ya, maka ini adalah apa, turunan energi kinetik terhadap kecepatan. Kecepatan umum IK dot ini saya kurang tahu, mohon maaf, nanti akan saya perbaiki. Kemudian kita bisa menuliskan bahwa kecepatan diturunkan terhadap kecepatan itu sama dengan posisi diturunkan terhadap posisi gitu ya. Jadi persamaan ini dx dot per dq dot itu akan sama dengan dx per dq. Sorry, dx per dq gitu ya. Sehingga persamaan energi kinetik yang diturunkan terhadap kecepatan ini atau dot per dq dot k itu bisa tulis menjadi seperti ini. Jadi dx dot per dq dotnya ini diganti dengan dx per dq. Kemudian dari sini karena kita mau menurunkannya lagi dengan waktu ya, jadi ini kita turunkan lagi terhadap waktu sehingga persamaannya menjadi karena x ini fungsi k saja, berarti yang diturunkan terhadap waktu hanya ini x dotnya, sehingga tuh sorry enggak sih, kalau diturunkan juga, jadi ini turunan parsial. Jadi yang pertama adalah x dotnya diturunkan terhadap waktu, kemudian di dx per dk-nya diturunkan terhadap waktu ya. Jadi untuk yang x dotnya kita punya mx double dot dx per dk gitu ya. Kemudian y-nya menjadi my dot m, kemudian y diturunkan terhadap waktu menjadi my double dot gitu ya. Y per dk, begitupun juga dengan z. Kemudian ditambahkan dengan ini mx dotnya kita tulis lagi, sehingga sekarang waktunya dx per dk yang diturunkan terhadap waktu. Sehingga bisa ditulis seperti ini, bagian y-nya juga diturunkan, bagian z-nya juga diturunkan terhadap waktu, sehingga inilah
bentuk dari energi kinetik ketika diturunkan terhadap kecepatan dan waktu. Seperti itu. Oke. Dan kita dari sini tuh memperoleh bahwa mx dot, mx double dot, my double dot, mz double dot itu adalah gaya, kan? Gaya dalam arah x, gaya dalam arah y, dan gaya dalam arah z. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi fx dx per dx plus fy dx per dx plus fz dz per dx. Nah, ini juga dirubah ya, yang ini bentuknya. Nah, ini ke sana. Nah, ini bagaimana kita merubahnya, yaitu dengan kita menganggap bahwa, ya, tadi kan kita punya ddt do x per do k. Jadi x diturunkan terhadap posisi, kemudian diturunkan lagi terhadap waktu. Begitu. Nah, itu bisa kita tulis menjadi, kita anggap ya, untuk memudahkan penyelesaian persamaan di atas ini, kita menganggap bahwa ddt dan do per do k dot ini bisa saling bertukar tempat. Jadi ini bisa dipindah ke belakang, yang do per do k dot bisa dipindah ke depan, sehingga bisa ditulis seperti ini. Sehingga kalau x diturunkan terhadap waktu itu menjadi x dot gitu ya. Dan nanti hasilnya ini x dot dituliskan gitu ya. Nah, itu kemudian sehingga persamaan yang bagian kanan ini ya, nah, bagian ini bisa dituliskan menjadi tinggal ini dirubah menjadi do x dot per do k dot. Nah, bentuk ini pun kita bisa rubah menjadi seperti ini. Ya. Ini kan x dot ini, kalau x dotnya ini ditaruh di dalam turunan, di dalam do, itu sehingga menjadi seperti ini, setengah mx dot kuadrat. Ya, ini persamaan ini kalau diturunkan terhadap Kika kan menjadi seperti apa? Menjadi apa namanya, 2 ya, diturunkan terhadap x dot gitu ya. Ini diturunkan terhadap x dot itu kan menjadi 2 x 2 kali setengah jadi 1 gitu ya, x dotnya keluar, sehingga do x per do k seperti itu. Jadi ini bisa terus menjadi seperti ini. Ini matematis ya. Semoga sih kalian bisa lah menurunkan ini. Bagaimana penerapan turunan parsial gitu ya. Oke, kemudian persamaan ini bisa dituliskan menjadi seperti ini. Sehingga jadi ini kan mx dot ddt per x mx dot d per dt do x per do k, ini kan bisa terus menjadi do k setengah mx dot kuadrat. Nah, y-nya juga sama, z dotnya juga sama. Gitu. Nah, ini yang di dalam kurung ini ternyata adalah energi kinetik dalam bentuk apa? Dalam bentuk tadi koordinat kartesian gitu ya, per do k. Sedangkan ini merupakan gaya umum gitu, atau Q. Nah, inilah yang di dalam kurung merah, inilah yang perlu kita ingat-ingat bahwa ini adalah persamaan Lagrange. Jadi bentuk persamaan Lagrange itu seperti ini untuk partikel tunggal. Ya, jadi bentuk persamaan Lagrange dari pendekatan energi kinetik itu seperti ini. Jadi energi kinetik diturunkan parsial terhadap kecepatan, kemudian diturunkan lagi terhadap waktu, adalah sama dengan ya Kk plus energi kinetik diturunkan terhadap posisi umum atau koordinat umum. Jadi d per dt do t per do Kk dot sama dengan Kk. Kk adalah gaya umum plus do t per do Kk. Jadi di sini kelihatan bahwa T itu adalah fungsi Kk dan Kk dot. Ya.
Jadi yang kikadot itu sebelah kiri, ya diturunkan terhadap kikadot, kemudian diturunkan lagi terhadap apa waktu, itu sama dengan gaya, ya kan? Jadi ini tadi sama dengan gaya umum, plus energi kinetiknya diturunkan terhadap posisi. Jadi inilah yang perlu diingat untuk menyelesaikan permasalahan mekanik menggunakan persamaan Lagrange. Jadi nanti kita sudah bisa membayangkan bahwa jika ada jika ada kasus-kasus mekanik yang perlu kita selesaikan menggunakan persamaan Lagrange, maka kita harus tahu energi kinetiknya dulu. Kita harus bisa menuliskan energi kinetiknya terlebih dahulu, gitu ya. Nah, itu kan paling mudah ya dibandingkan dengan kita harus mencari gaya-gaya apa yang bekerja di situ, gitu ya. Itu akan menjadi lebih mudah. Kemudian dari energi kinetik itu diturunkan terhadap posisi, lalu diturunkan terhadap waktu, gitu ya. Nah, itu akan kita tahu selanjutnya. Oke. Oke, baik. Saya akan melanjutkan videonya pada rekaman berikutnya.